Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas apa itu sihir mafdun dan bagaimana tanda-tandanya atau gejala terkena sihir jenis ini, serta cara penyembuhannya. Mafdun adalah pendam atau ditanam. Jadi, sihir mafdun adalah sihir yang dipendam atau sengaja ditanam seseorang dengan tujuan tertentu, semisal untuk menyakiti target, atau juga supaya usahanya hancur, atau juga untuk melakukan pelet dan lainnya. Perlu saudaraku ketahui, buhul sihir sejenis ini medianya bisa saja menggunakan foto target atau juga menggunakan rambut, kuku, pakaian, celana, terutama celana bagian dalam yang dimiliki target dengan dibungkus atau dimasukkan ke botol berisi minyak lalu ditanam di suatu tempat. Ini adalah video di mana saya sedang mengambil sihir mafdun yang sengaja ditanam seseorang dengan tujuan ingin menyakiti tuan rumah tersebut. Ketika saya diminta meruqyah suatu rumah, tiba-tiba salah satu anggota di dalam rumah itu ada yang kesurupan, dan jin yang merasuki salah satu anggota keluarganya tersebut, beliau mengatakan merasakan panas yang sangat-sangat panas karena tempatnya kami perciki dengan air ruqyah. Setelah kami interogasi jin tersebut, beliau mengatakan bahwa beliau sengaja diletakkan di suatu tempat, dan benar saja setelah tempat yang ditunjukkannya kami gali, ada suatu benda yang memang ditanam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, hancurkanlah pengaruh sihir yang ditanam dan ingin menyakiti tuan rumah yang ditujukan. Ada juga yang mengikatnya di kepala ikan tertentu atau tulang belulang lalu dibungkus setelahnya ditanam. Bahkan ada juga yang mengikatkannya seperti misal rambut kita diikatkan di sayap burung. Lalu burung tersebut sengaja dilepaskan dan sihir akan bekerja jika burung itu terbang mengepakkan sayapnya. Buhul sihir jenis ini kebanyakan sengaja ditanam di sekitar area rumah kita atau tempat usaha kita. Tetapi ada juga yang sengaja menanamnya di lembah, di bukit, di gunung. Tetapi hal itu jarang terjadi. Dan apabila sihir itu jauh ditanam dari rumah kita, maka kita akan lebih sulit untuk melacaknya. Berikut adalah ciri atau tanda terkena sihir mafdun.
Tanda pertama adalah sering mencium bau busuk di salah satu tempat di rumah kita. Jadi bau busuk itu misalnya kita sering mencium di ruang tamu, maka kita akan sering menciumnya itu di ruang tamu, sedangkan di ruang lain tidak kita cium. Dan baunya pun kadang timbul di jam-jam tertentu. Dan bisa saja bau busuk ini berada di seluruh ruangan rumah kita. Tetapi setelah kita keluar dari rumah tersebut, bau busuk itu tidak ada. Dan tidak hanya bau busuk, bisa saja bau amis, bau darah, dan sejenisnya. Tubuh sering merasa sakit, tetapi sakitnya cenderung di separuh tubuhnya, sakit sebelah. Bisa bagian kiri ataupun bagian kanan di sekujur bagian tersebut. Tanda selanjutnya adalah sering berkeringat di sebagian badan, atau sering berkeringat hanya di sebelah badan, misal hanya di sebelah kiri saja atau kanan saja. Tanda seperti ini bisa juga gejala terkena AIN. Tanda selanjutnya adalah sering bermimpi melihat atau berada di kuburan, mimpi di tempat kotor, melihat sampah atau reruntuhan gedung, dan juga mimpi melihat orang-orang mati, melihat bangkai, tulang belulang, tengkorak, dan sering mimpi dikejar hewan buas. Selanjutnya adalah sangat cemas atau takut ketika mendengar kabar kematian, merasa seakan-akan hidupnya tidak lama lagi. Merasa takut atau cemas berlebih apabila melihat jenazah, sehingga selalu dihantui kematian dan merasa hidupnya tidak tenang. Selanjutnya adalah tiba-tiba sangat membenci ikan lele, apalagi memakannya. Ini berlaku bagi orang-orang yang sebelumnya memang suka makan ikan lele, tidak takut sama ikan lele, dan tidak membenci ikan lele. Tanda selanjutnya adalah sering bermimpi seakan-akan ia terbang dari tempat satu ke tempat lainnya. Selanjutnya adalah sering sakit kepala di daerah kening atau jidat, atau di bagian belakang kepala, tempat otak kecil, dan sakit di kedua mata kita. Selanjutnya adalah sering merasa takut, cemas, gelisah tanpa sebab yang jelas. Tidak bisa tenang ketika duduk karena gelisah atau cemas, bahkan takut tanpa sebab. Bahkan bisa saja susah tidur atau tidak bisa tidur karena dibayangi rasa takut. Biasanya metode ini dilakukan untuk melancarkan sihir junun biar target gila, atau humul biar target stres. Tanda-tanda tersebut tidak mengindikasikan atau memastikan 100% terkena sihir maftun.
bisa saja terkena sihir atau penyakit lainnya. Tetapi yang terkena sihir mafdun memiliki tanda-tanda salah satu atau semua tanda tersebut. Sihir mafdun ini tidak juga dikarenakan atau dilakukan orang lain yang hendak berbuat jahat kepada kita. Bisa saja kita sendiri yang melakukannya tanpa kita sadari. Contohnya adalah semisal kita atau orang yang kita anggap pintar diminta untuk memasang atau mengubur suatu benda yang kita anggap jimat di area rumah dengan tujuan untuk semisal pelaris dagangan, pelancar rizki, atau untuk tolak bala dan lain-lainnya dengan syarat-syarat tertentu, semisal harus menumbalkan darah binatang, atau juga semisal memberi sesajen atau sesuguh di malam dan hari tertentu. Apabila kita melanggarnya atau lupa, maka akan bermasalah dengan pemiliknya. Atau bisa juga kita memasang mengubur sebuah jimat atau benda dengan tujuan tertentu, tetapi yang tidak dibenarkan secara syariat dan mengandung kemusyrikan. Lalu selanjutnya, bagaimana cara penyembuhannya? Ikuti ulasan berikut ini. Kita harus bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, perbanyak istighfar dan berdoa dengan rutin, terutama doa perlindungan yang dibaca selepas sholat maghrib dan selepas sholat subuh, minimal dibaca 3 kali. Doanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rasulullah bersabda, seorang hamba yang berkata berdoa pada pagi setiap hari dan pada sore setiap malam, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim, 3 kali, maka tidaklah berbahaya baginya apapun juga, akan terhindarlah dia dari bahaya apa saja. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya. Sebelum tidur dan setelah selesai sholat fardu, perbanyaklah istighfar dengan penuh penghayatan. Kemudian berdoalah pada Allah, mintalah petunjuk dari Allah agar Allah tunjukkan buhul sihirnya dan pusat pengendali sihirnya. Lalu bacakan Quran surat Al-An'am ayat 103 berulang-ulang sebanyak-banyaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Yang artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha mengetahui. Quran surat Al-An'am ayat 103. Lalu dilanjut membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu
ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amalkanlah ayat-ayat tersebut dengan rutin, terutama selesai sholat fardu dan ketika hendak mau tidur. Maka insya Allah akan menunjukkan pusat buhul sihirnya. Dan apabila kita sudah mendapatkan buhul sihir itu, hendaknya kita ambil dan kita hancurkan lalu kita bakar. Dan sebelum kita memusnahkannya dan membakarnya, hendaklah kita bacakan ayat-ayat ruqyah dahulu. Dan apabila kita susah menemukan buhul sihir tersebut, atau memang buhul sihir tersebut jauh dari area rumah kita, maka cukup membuat air ruqyah dan kita perciki di setiap sudut dan area wilayah rumah kita. Dan ini dilakukan harus rutin, tidak cukup dilakukan hanya satu kali. Apabila kita sungguh-sungguh mengamalkan ayat tersebut, maka kita akan lebih peka mengetahui keberadaan sihir tersebut. Walaupun kita tidak dapat menemukannya, tetapi kita bisa merasakan aura negatif di tempat-tempat tertentu, insya Allah. Lalu untuk penyembuhan langsung kepada tubuh korban atau target yang terkena sihir ini adalah dengan cara ruqyah. Bisa dengan merutinkan ruqyah mandiri atau bisa minta di ruqyah syariah kepada seseorang yang kita anggap bisa. Lalu bagaimana cara meruqyahnya? Ambillah 7 lembar daun bidara dan minyak wangi non alkohol seperlunya saja. Tuangkan dalam ember yang sudah berisi air bersih. Lalu bacakan ayat ruqyah penghancur sihir. Bacakan Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 102, baca sebanyak-banyaknya. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setiap selesai membaca satu surat, tiupkan ke air. Setelah dibacakan ruqyah, biarkan air tersebut di luar rumah. Ingat, taruhlah di tempat yang aman dari gangguan dan kotoran. Biarkan semalaman, embunkan. Bila perlu, tutup, tetapi usahakan embun bisa masuk. Mandikan korban dengan air yang sudah dibacakan ruqyah tadi setiap pagi selama 7 hari berturut-turut. Gunakanlah air yang baru lagi dan membuat air ruqyah lagi selama 7 pagi mandi. Ingat, jangan dimandikan di kamar mandi apalagi WC. Sebab ketika mandi sambil membaca atau dibacakan ayat-ayat ruqyah, sangat dianjurkan makan ikan lele apabila tidak memiliki alergi ikan lele. Bersihkan ikan lele lalu rendamlah di air garam minimal 1 jam. Sebelum ikan lele direndam ke air garam, usahakan air garam tersebut diruqyah dahulu. Lalu masaklah
Ulangi seperti itu hingga rasa sakit dan pengaruh sihir berkurang sedikit demi sedikit.